Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Samudadi dalam acara Berendo. Pemirsa, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana seperti gempa, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Lantas dengan bencana alam yang sering terjadi seperti saat ini, seperti apa kesiapsiagaan dan juga kesadaran masyarakat dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi bencana yang terus terjadi. Tema kita hari ini, pemirsa, terkait dengan mitigasi bencana, dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Herwan Antoni selaku Kalaksa BPBD Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Herwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh. Salam tangguh ya Pak. Bagaimana kegiatannya hari ini Bapak, lancar? Alhamdulillah, aktivitas kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, baik semuanya. Baik semuanya. Dan juga sudah hadir di sore hari ini pemirsa TVRI Bengkulu ada Bapak Aris Manto selaku pengurus bidang penanggulangan bencana PMI Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga pemirsa, kami juga menghimbau kepada Anda untuk menyimak ya informasi dan juga yang akan disampaikan oleh Pak Herwan dan juga Pak Aris terkait dengan mitigasi bencana di sore hari ini. Baik, terkait dengan tema kita di sore hari ini, kan di Bengkulu ini tidak hanya bencana longsor ya Pak ya, gempa, terus juga rawan ataupun bisa terjadi tsunami juga ya Pak ya, karena kita berdekatan dengan pantai. Lantas seperti apa Bapak kita mengantisipasi bencana yang sering kali terjadi, termasuk yang baru-baru ini terjadi ya Pak ya, gempa ya Pak, yang kita rasakan. Seperti apa Pak Herwan? Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun berada, di Provinsi Bengkulu khususnya. Tema ini sangat menarik dan pas sekali ya dengan kondisi pada saat ini, ya, di mana kita malam tadi juga ada kejadian gempa dan sekarang juga ada informasi-informasi yang terkait dengan megatrust dan sebagainya. Ya tentu kita Provinsi Bengkulu, kami selalu mensosialisasikan bahwa Provinsi Bengkulu adalah daerah yang masuk daerah rawan, resiko tinggi untuk kejadian bencana. Kita, indeks resiko kita itu di atas 160, yaitu termasuk kategori resiko tinggi. Hampir seluruh kabupaten kota kita itu mempunyai potensi untuk kejadian bencana. Ya, walaupun berbeda, tapi hampir semua bencana-bencana itu ada di Provinsi Bengkulu. Ya, nah, dari 16 jenis kebencanaan yang ada, ya hampir semuanya ada di Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, kalau di daerah-daerah pesisir, khususnya potensi besarnya adalah gempa, ya, walaupun juga akibatnya tidak hanya daerah pesisir, juga daerah-daerah yang berada di daerah pegunungan, ya, termasuk banjir dan sebagainya. Ya. Ya, apa upaya kita? Tentu kita upaya utamanya adalah upaya lebih pada upaya prabencana. Nah, prabencana ini dalam kondisi tidak ada bencana dan ada dalam kondisi ya kesiapsiagaan. Nah, kita Provinsi Bengkulu ini selalu dalam kondisi kesiapsiagaan. Ya walaupun bencananya tidak ada, ya tapi tetap dalam siaga. Ya karena kita masuk daerah zona resiko tinggi tadi. Apa yang upaya kita lakukan? Salah satunya mitigasi. Ya mitigasi ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Kebencanaan nomor 24 ya tahun 2007 adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana ini. Ya. Apa yang dilakukan? Ya tentu bagaimana kita mempersiapkan dari sisi ya regulasinya. Daerah harus punya namanya ya dokumen pengurangan risiko bencana. Kemudian punya dokumen rencana kontingensi. Ya, kemudian bagaimana kita di samping dokumen yang harus betul-betul ini punya legal sampai dengan peraturan-peraturan,
ya kemudian bisa sampai dengan peraturan daerah, ya atau peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota. Ya tentu juga harus banyak sosialisasi, karena masyarakat kita ini mereka kenal dengan bencana. Mereka hampir tidak ada yang tidak kenal dengan gempa, banjir, potensinya tsunami dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka hanya tahu, tapi mereka tidak punya upaya. Nah, oleh karena itu kita harus berikan upaya itu dengan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, baik yang kita datang langsung ataupun lewat media, medsos, video dan sebagainya. Yang harus kita lakukan terus menerus, tidak boleh berhenti, dan tidak hanya dilakukan oleh hanya satu institusi seperti kami, BPBD ataupun PMI, ya punya relawan di mana-mana, pramuka, ya termasuk banyak ya komunitas-komunitas, pelaku-pelaku yang mereka itu sudah bergerak yang mensosialisasikan, misalnya MDNC ya sudah bergerak melakukan sosialisasi di lapangan, mereka punya jejaring ya, tapi belum cukup ya, masih banyak yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Di samping juga kita harus sudah mempersiapkan ya infrastruktur ya untuk pendukung mitigasi, misalnya gedung-gedung ya, rumah ya, itu juga harus sudah disiapkan yang tahan gempa. Ya, artinya rumah kita betul-betul sudah konstruksinya konstruksi tahan gempa. Ya, letaknya juga misalnya, kemudian bagaimana untuk beton ya, kemudian besi dan sebagainya itu harus tahan gempa. Ya. Nah, kemudian terus dilakukan latihan-latihan, simulasi-simulasi ya kebencanaan ini di tengah masyarakat. Termasuk di timnya juga harus diperkuat. Ya, tim yang itu harus terpadu, melibatkan banyak pihak dan harus banyak latihan-latihan di lapangan. Ya, kadang-kadang kalau kita hanya teori-teori saja, kalau nggak ada latihan-latihan juga kebingungan. Benar. Ya, misalnya ada kejadian misalnya, ya gempa saja misalnya. Ya, Anda berbuat apa? Ya, apa yang dipersiapkan? Bagaimana untuk tindakan untuk penanganan daruratnya misalnya. Kemudian apa yang dilakukan ya, tim kesehatannya ya, kemudian dan sebagainya, banyak PMI-nya. Kalau PMI saya yakin mereka sudah biasa latihan-latihan. Baik, tadi juga sudah disinggung sedikit ya Bapak ya terkait dengan Megatrust, tapi bakal kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum itu mungkin tanggapan dari Pak Aris sendiri selaku pengurus bidang penanggulangan bencana PMI Provinsi Bengkulu. Peran dari PMI sendiri sejauh ini seperti apa Bapak dalam mitigasi bencana di Bengkulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai macam peran di tengah-tengah masyarakat yang kita lakukan saat ini. Tapi sekarang, bukan sekarang, kemarin-kemarin mungkin orang tahunya PMI itu tempatnya darah. Pasti tempatnya darah itu yang mereka anggap. Padahal yang kami lakukan di sana itu ya udah banyak sekali, udah melakukan mitigasi seperti kata Pak Kalaksa tadi, udah melakukan sosialisasi kemana-mana, udah mengadakan simulasi. Karena edukasi tanpa simulasi itu sia-sia. Benar apa yang dikatakan Pak Kalak tadi. Kalau kita sekedar teori yang kita lakukan, nanti cara kerjanya nggak tahu kan. Nah, makanya itu yang kita lakukan di PMI itu yang kami lakukan di bidang penanggulangan bencana itu. Seperti kemarin sebenarnya kami tanggal 27 besok ya Pak Kalak. Besok ya. So, tanggal 27 kita mau mengadakan simulasi di Bentiring. Tapi sangat sayang sekali ada kesalahan teknis. Jadi terpaksa kita rombak di APBDP kayaknya. Nah, kami melakukan kerjasama dengan lintas sektor, dengan pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan yang kami lakukan sekarang. Mungkin tahun depan itu bukan infonya ini Pak Kalak. Mungkin kami mau nebeng juga ke BPBD. Nah, jadi apa yang nanti yang kita lakukan ya kita segitiga nanti melakukan simulasi, melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Apa yang harus kita lakukan, apa harus kita memang harus menggiatkan lagi relawan kita, karena kami punya relawan di setiap kabupaten kota. Itu, Baik. Kalau untuk sejauh ini berapa relawan Bapak yang sudah ada di Bengkulu? Dan itu tugasnya seperti apa? Di Provinsi Bengkulu ini kita hampir punya ada 500-an relawan. Oh iya, banyak ya Pak ya? Di setiap PMI kabupaten kota ya. Kalau PMI provinsi nggak punya relawan. Baik. Di PMI kota yang punya PMI kota sama ya kabupaten itu. Baik, itu tugasnya nanti seperti apa dengan hadirnya relawan yang ada di Bengkulu? Dengan hadirnya mereka itu nanti ya misal ada kejadian bencana di Kabupaten Benteng. Nah, kita udah punya relawan di sana. Jadi mereka cepat tanggap biasanya. Cepat tanggap, nanti mereka lapor ke provinsi, kami butuh bantuan ini. Baru nanti kita doping alatnya ke
Benteng atau ke Seluma atau daerah yang terkena bencana itu. Berarti mereka ini orang-orang yang memang siap membantu jika sewaktu-waktu terjadi bencana di berbagai titik daerah Ya, di benar Provinsi itu, Bengkulu. Ya, baik, terjeda dulu. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan mitigasi bencana. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.